Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Pamungkas dan rekan saya Marita Viviani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, dari tugas e-commerce untuk memenuhi UAS pada semester kali ini. Itu yang pertama adalah menentukan jenis usaha atau produk. Nah, Anda adalah pemilik bisnis kain murah Jawa BK yang fokus pada penjualan kain yang selama ini beroperasi melalui gerai fisik. Perubahan tren belanja dan meningkat popularitas e-commerce memberikan peluang untuk melakukan ekspansi pasar. Tugas Anda sebagai owner adalah mengembangkan strategi kolaborasi dengan platform e-commerce untuk meningkatkan penetrasi pasar dan menarik segmen konsumen baru. Untuk analisis tren pasar dan perilaku konsumen, yang pertama adalah identifikasi tren pasar terkini dalam industri bisnis, produk Anda, dan e-commerce. Tren di industri fashion dunia berputar dari waktu ke waktu secara dinamis. Fashion menjadi salah satu industri yang dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Data dalam analisis perkembangan industri Indonesia NDC 1 tahun 2018 mencatat pada tahun 2016 industri tekstil dan pakaian jadi mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,09% dan pada tahun 2017 industri ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,83%. Maka pada tahun 2018 industri tekstil dan pakaian jadi mencapai pertumbuhan sebesar 8,73%. Pertumbuhan terbesar terjadi pada industri pakaian, jadi yang mencapai sebesar 11,02% dari pertumbuhan sebesar 4,48% pada tahun 2017. Namun, sejak COVID melanda, industri tekstil mengalami penurunan minat yang sangat drastis. Banyak pabrik-pabrik tekstil yang bangkrut karena berkurangnya konsumen dalam membeli pakaian. Industri ini membaik di akhir tahun 2022 setelah pasca COVID. Masih terus memperbaiki pasar hingga tahun 2023. Bahkan diperkirakan bahwa industri tekstil baru akan membaik seperti semula di tahun 2025. Tren e-commerce merupakan arah atau kecenderungan perkembangan yang ditemukan dalam industri e-commerce. Tren e-commerce terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Beberapa tren e-commerce terbaru termasuk pengguna AI atau Artificial Intelligence dan Machine Learning, mobile commerce, dan penggunaan chatbot dan virtual assistant untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Tren penggunaan teknologi baru dalam e-commerce ini menunjukkan bahwa bisnis e-commerce harus mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan teknologi baru untuk memberikan pengalaman belanja online yang lebih baik bagi pengguna. Dengan memanfaatkan tren ini, bisnis e-commerce dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta memberikan pengalaman belanja online yang lebih menarik dan nyaman bagi pengguna. Dalam hal ini, penjualan kain Java BK menggunakan platform Facebook dan juga marketplace Shopee. Penjualan online sangat meningkat ketika COVID-19 sedang melanda. Di tahun 2020 sampai 2022 merupakan era yang sangat pesat untuk melakukan penjualan dengan e-commerce, sehingga produk bisa dikenal oleh jangkauan yang lebih luas. Untuk yang kedua yaitu identifikasi perubahan perilaku konsumen yang terkait dengan produk. Membangun bisnis tidaklah mudah. Untuk itu banyak sekali hal yang harus lebih diperhatikan dalam proses marketingnya. Pada saat awal berjualan kain, penjualan dilakukan secara offline di rumah pribadi, sehingga konsumen hanya datang dalam lingkungan kecil. Kemudian saat mendaftarkan alamat toko di
di rumah di Google Maps, jangkauan konsumen menjadi lebih luas, namun hanya lingkungan dalam kota yang membeli. Dengan bantuan e-commerce, jangkauan konsumen menjadi lebih luas. Saat masuk ke penjualan online, yaitu Facebook dan Shopee, banyak konsumen yang mulai membeli dengan jumlah banyak. Konsumen di luar kota cenderung membeli kain dalam skala besar untuk menghemat biaya ongkir, sedangkan konsumen dalam kota cenderung membeli kain sesuai kebutuhan. Top yang ketiga yaitu tinjau strategi pesaing yang sukses dalam menghadapi perubahan tren pasar. Salah satu strategi yang digunakan dalam lingkungan industri berskala untuk melengkapi persaingan adalah strategi kompetitif. Strategi ini adalah sebuah kerangka untuk analisis industri dan pengembangan strategi bisnis dengan menggunakan 5 kekuatan kompetitif di lingkungan industri. 5 kekuatan tersebut meliputi ancaman pendatang baru, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier, revitalisasi antar pesaing, rivalitas antar pesaing. Dalam penjualan di e-commerce, produk yang dijual harus memiliki keunggulan tersendiri untuk bisa bersaing. Pada kasus ini, motif kain dan juga harga sangat perlu diperhatikan karena dengan motif yang beraneka ragam, menarik, serta harga yang kompetitif, konsumen akan tertarik untuk membeli tak kalah tak kalah penting, yaitu mempertahankan konsumen dengan selalu menjaga komunikasi yang baik dan sesekali memberikan diskon kepada pelanggan tetap. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu identifikasi produk pasar, segmentasi, dan pemilihan platform e-commerce. Yang pertama yaitu menentukan profil pelanggan yang paling cocok dengan produk Anda. Dengan produk yang setengah jadi, profil pelanggan yang menjadi tujuan utama penjualan kain ini yaitu selalu menjaga kualitas yang melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya. Seperti melakukan pengiriman produk secepatnya terhadap konsumen yang berada di luar kota. Yang kedua yaitu identifikasi segmen pasar yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Dalam menentukan segmentasi pasar, sama pentingnya dengan menentukan segala fitur serta strategi pemasaran yang akan diberlakukan. Segmentasi pasar akan berperan dalam memberikan gambaran umum mengenai pemetaan pasar yang akan dituju, sehingga produk bisa sampai ke tujuan dengan cepat. Ada 7 segmentasi pasar yang harus dianalisa, yaitu lokasi, yaitu dalam kota dan luar kota, kemudian waktu, yaitu buka setiap hari untuk offline, dan 24 jam untuk online. Lalu yang ketiga ada harga, yaitu mempertimbangkan kekuatan ekonomi atau golongan masyarakat dengan pengeluaran yang akan dijadikan sasaran sehingga produk bisa diberikan harga yang jelas, tetapi harga tetap kompetitif. Yang keempat yaitu ada demografi. Terkait karakter seperti jenis kelamin, usia, hingga penghasilan dan pengeluaran yang dimiliki, yaitu seorang pengusaha yang membuat pakaian ataupun produk berbahan baku kain. Yang kelima yaitu psikografis, yaitu terkait dengan kemampuan perilaku dalam merespon tren atau aktivitas pemasaran yang mungkin akan dan sudah dilakukan, yaitu selalu menjadikan motif-motif tren untuk dijual lebih utama. Yang keenam yaitu sosial budaya, yaitu memperhatikan variabel sosial dan budaya dari calon segmen pasar yang akan dituju. Contohnya seperti saat hari raya Idul Fitri, kebutuhan untuk kain biasanya akan meningkat. Yang terakhir yaitu ada behavioral, yaitu memperhatikan kebiasaan, perilaku, pola, dan sifat calon pasar yang akan dituju. Selanjutnya yang C yaitu pilih platform e-commerce yang sesuai dengan skala dan target pasar Anda. Dalam bisnis ini, platform e-commerce yang cocok ada 2 aplikasi menurut kami.
yaitu e-commerce, Shopee, dan Facebook. Aplikasi Shopee merupakan aplikasi belanja online dengan paling banyak pengguna di Indonesia. Kedua aplikasi tersebut menjadi platform e-commerce yang memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Skala bisnis kali ini adalah merupakan perusahaan mikro dengan target pasarnya yang merupakan penjahit, konveksi, dan juga bisa desainer. Selanjutnya yaitu pengembangan rencana pemasaran. Yang pertama yaitu rancangan strategi pemasaran untuk memperkenalkan produk Anda melalui e-commerce. Yang pertama bisa dilakukan yaitu menentukan target pasar. Target pasar yang kami tentukan yaitu pelaku usaha yang memerlukan bahan baku kain dengan skala kecil ataupun besar. Yang kedua yaitu melakukan analisis SWOT. SWOT merupakan kepanjangan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau kesempatan, dan threat atau ancaman. Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi bisnis ke dalam 4 hal tersebut. Dalam kasus ini, yaitu strength bisa pada harga, weakness yaitu pada proses penyimpanan, karena apabila terlalu lama akan bisa berjamur, opportunities yaitu pada peluang fashion trend, dan threat atau ancaman yaitu terhadap kompetitor yang biasanya berasal dari supplier yang sama. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan dari kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran memiliki berbagai macam tujuan. Tujuan tersebut tidak hanya untuk menaikkan tujuan saja, namun dapat menerapkan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan brand awareness atau bahkan sekedar menjaga hubungan dengan customer. Tujuan pemasaran yaitu memperkenalkan produk ke skala yang lebih luas. Yang B yaitu tentukan pesan kunci dan nilai tambah produk Anda. Produk diberi nama kain murah Jabodetabek. Hal ini bertujuan untuk menarik konsumen dan mencari kain dengan skala kecil ataupun besar dengan harga yang murah. Sedangkan nilai lebih dalam produk yaitu melalui pelayanan yang baik. Yang C yaitu kembangkan kampanye pemasaran yang menggambarkan keunikan produk dan potensi diskon atau penawaran. Di marketplace Shopee mengikutsertakan produk dalam event bulanan ataupun gratis ongkir untuk menarik konsumen. Kemudian untuk beberapa kali mendaftarkan produk dalam flash sale. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.